Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kegiatan rutin. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah catatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kegiatan ini pun mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ditanya oleh seorang, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila. Pernah Nabi Muhammad suatu ketika ditanya oleh seseorang, ayyun nasi khair? Manusia yang bagaimana ya Rasul? Manusia yang bagaimana yang dikatakan menjadi orang yang baik? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dikatakan baik itu kata Nabi adalah orang yang umurnya panjang, namun di dalam umurnya itu bagus amal ibadahnya. Kemudian Nabi ditanya lagi, ayun nasi syarr ya Rasul? Manusia yang seperti apa yang dikatakan yang buruk ya Rasul? Lalu Nabi mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang dikatakan buruk itu adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek kelakuannya atau buruk kehidupannya, garis miring kehidupannya diisi selalu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini usaha kita untuk menjadi orang yang baik, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang dikasih umur oleh Allah, orang yang dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amaluhu, dan dia memperbagus amal ibadahnya kepada Allah. Mudah-mudahan ini salah satu bukti kita, usaha kita untuk memperbagus amal ibadah kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita amaliahkan semuanya tersampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga kita diakui beliau sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam Jumat sudah 1 Muharram atau tahun baru kita orang Islam. Malam 1 Muharram. Jadi malam Jumat itu malam 1 Muharram. Nah, artinya tahun ini bertambah nominalnya atau bilangannya 1447 jadinya Muharram. Artinya hidup kita di alam dunia ini semakin tahun itu semakin pendek. Jujur kan? Umat dia lagi PRT. Jangan tapi pemilah macam-macam aja dia. Tenang kan aku mandi. Iya kenapa?
Jadi jangan tapi pindah macam-macam kelakuan ya kan. Siap-siap, Bang. Oh, kamu sendiri katanya kita mesti ini. Sering ngomong. Ini artinya kita hidup di alam dunia ini hanya menunggu waktu. Namun apa yang paling bagus kita lakukan yaitu untuk beramal ibadah untuk diri kita masing-masing. Salah satunya dengan kajian kita rutin ini, yasinan setiap minggunya ini, setiap malam rebunya ini, mudah-mudahan ini usaha kita untuk menambahkan catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit ingin ulun bercerita. Kena jangan dulu pikir kita lah. Kena Cerita dulu. cerita itu. Lawas kita pakai sehari. Iya, Cerita dulu. Cerita ini sudah ulun kisahkan di beberapa tempat, cuman di sini belum. Sudah lah. Oh, belum. Belum tahu masakan. Belum tahu apa yang diceritakan. Jadi kata para ulama, zaman terbaik itu adalah zamannya Nabi Muhammad bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Zaman terbaik. Kenapa dikatakan para ulama zaman terbaik itu adalah zamannya Nabi dan zamannya para sahabat Nabi? Karena mereka beradab, berakhlak langsung digurui oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung mereka dapat mengambil contoh adab, akhlak, sifat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kehidupan mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu dikatakan paling baik zaman. Kenapa? Karena memang contohnya baginda Nabi Muhammad SAW. Namun kata para ulama, umat terkebelakang ini jangan berkecil hati. Kita pun bisa menjadi umat yang terbaik. Kita pun bisa menjadi zaman yang baik kalau kita mau mencontoh orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu mereka baik karena mengikut Nabi Muhammad. Kita pun bisa menjadi orang baik karena mengikut mereka-mereka yang baik. Sehingga kita pun disandingkan dengan baiknya dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Satu cerita. Sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua yang paling dekat dengan Nabi adalah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Mereka ini, beliau ini adalah orang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap hari bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan agama Islam ini, jasanya, salah satu jasa penyebarannya adalah dengan jasanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada mereka berdua, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau persembahkan untuk Islam?" Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasul, aku persembahkan diriku ini, kusumbangkan untuk agama Islam, bahkan seluruh hartaku sumbangkan untuk agama Islam." Ayo biar. Lalu Nabi bertanya lagi, "Wahai Sayyidina Umar, apa yang kau sumbangkan untuk kemajuan agama Islam?" Ujar Sayyidina Umar, "Ya Rasul, jiwa dan ragaku ini kusumbangkan untuk agama Islam dan separuh hartaku ya Rasul." Ayo lihat. Pertanyaannya kita, Bang, gunanya kita hidup di dunia ini bahkan di dalam agama Islam ini adakah sumbangsih kita sudah untuk Islam? Tidak sama seperti Sayyidina Abu Bakar dan Umar, tidak sama seperti hartanya Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Barangkali mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini kita ini termasuk orang yang menyebarkan, menguatkan daripada agama Islam.
Mudah-mudahan ini pun usaha kita ini diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya jam koler kita turun. Kalau ada aja di rumah, jangan sampai koler turun, rugi, ya kan ya? Terus Kena yang di depan guru. Yang di depan kena guru. lawas dulu pada menyentil di sini. Sampai mana tadi nih? Saya nih. Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Aja. Untuk menguatkan agama Islam guru. Oke, menguatkan agama Islam. Beliau ini dua orang sahabat Nabi ini sangat-sangat dekat. Rakat biar kita dekat, rakat. Kalau bahasa Wahid itu bestie. Soulmate, bestie benar. Di mana ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Umar. Di mana ada Sayyidina Umar, Nabi Muhammad SAW, di situ ada Abu Bakar. Suatu ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ini perang prinsip, selisih paham, cekcok, sikung ke kanan, sikung ke kiri. Ujar nang sikung rawon aja, Sikungnya rendang aja. sikungnya nasi sop aja. Tapi keluarnya Apakah malam ini? Keluarnya soto. cari Kenalkan rumah. Cekcok dah, perang prinsip lah aja kita. Cekcok. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini latar belakangnya adalah orang yang lemah lembut. Sedangkan Sayyidina Umar adalah orang yang tegas. Di dalam riwayat itu dikatakan Sayyidina Umar itu saking tegasnya, saking berpengaruhnya, ketika beliau berjalan dalam satu gang, itu iblis tidak berani belibasan atau tidak berani lewat di gang tersebut. Ayo ya. Saking jagonya, saking beraninya, saking tegasnya beliau, iblisnya ngumpet. Tidak berani satu jalan bersama dengan Sayyidina Umar. Cekcok. Ketika terjadi cekcok itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini meninggikan suaranya. Tertinggi suara. Lalu karena mendengar Sayyidina Abu Bakar ini tertinggi suaranya, lalu Sayyidina Umar terpancing. Ngarentaan dong. Terpancing anu berde. Emosi, iya kan? Lalu meninggikan juga suaranya. Sehingga terjadilah bersih tegang ketika itu. Kalau bahasa kita tuh bawa kekerasan. Tapi setelah kekerasan tadi itu, setelah bersih tegang tadi itu, Sayyidina Abu Bakar langsung sadar. Astagfirullah. Yang ku kancang ini kawan juga. Yang ku kancang ini sahabat juga. Lalu beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena merasa beliau salah duluan karena meninggikan suaranya, lalu beliau meminta maaf kepada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, aku tersalah, ujar Sayyidina. Aku minta maaf lah. Ujar Sayyidina Umar ini cuman mendengarkan saja. Karena dia, padahal Sayyidina Abu Bakar minta maaf, Sayyidina Umar diam. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ketika itu beliau menganggap bahwa Sayyidina Umar ini tidak menerima maafnya. Kenapa? Karena kan diherani. Karena aja Sayyidina Umar minta maaf lah. Iya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyimpulkan bahwa Sayyidina Umar tadi itu tidak memaafkannya. Ya sudah, kata Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar bergegas pergi. Kemana? Mencari bantuan. Kepada siapa mencari bantuan? Mencari bantuan kepada Nabi Muhammad SAW.
Cari di rumahnya tidak dapat, ternyata di Darul Arqam. Darul Arqam itu aula, kantor. Ternyata di situ banyak para sahabat yang lain. Kemudian di situ ada duduk Nabi Muhammad SAW. Lalu didatangi, disampari oleh Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum, kata Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Duduk, kata Nabi. Akhirnya duduk. Ada apa ini, wahai Abu Bakar? Lalu Sayyidina Abu Bakar menceritakan bersih tegangnya beliau dengan Sayyidina Umar. Sampai beliau minta maaf, tapi tidak diherani, diherani, direspek atau direspon oleh Sayyidina Umar. Oke, itukah hujan Nabi? Maju. Aja. Ternyata setelah Sayyidina Abu Bakar tadi sampai di situ, kemudian mengadukan masalah beliau kepada Nabi, ternyata Sayyidina Umar ini mengejar. Sambil beliau tadi ini menyadari bahwa aku pun salah, ujar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar sudah minta maaf? Kenapa aku bodohnya tidak memaafkannya? Akhirnya sampai ke hadapan Nabi. Nah, Sayyidina Umar, kata Nabi, sini Sayyidina Umar. Akhirnya duduklah mereka bertiga. Sahabat yang lain ada di mungkin agak jauh. Duduk mereka bertiga. Lalu ujar Nabi, wahai Sayyidina Umar, tadi sudah Sayyidina Abu Bakar sudah menjelaskan perkaranya. Aku Nabi Muhammad SAW mewakili Sayyidina Abu Bakar minta maaf kepada engkau. Aku Nabi Muhammad SAW mewakili atas nama Sayyidina Abu Bakar minta maaf kepada Sayyidina Umar. Apa jawab Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, itu bukan salahnya Sayyidina Abu Bakar, itu salah ulun. Kenapa salah ulun? Kenapa? Karena ketika orang sudah minta maaf, ulun diam. Ulun yang salah ya Rasul. Kadang ya Sayyidina Abu Bakar, aku yang salah karena aku meninggikan suara tidak, wahai sahabat, tidak, wahai Abu Bakar. Ulun yang salah. Akhirnya sama-sama mengakui kesalahan. Akhirnya didamaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata setelah mereka bertiga ini berbincang-bincang masalah itu, ada sahabat yang menguping. Siapa namanya? Sayyidina Nuaiman. Nuaiman bahasa Arab, Nuaiman itu bisa diputus menjadi Nuaim bisa, atau di di nama panjangnya Nuaiman. Nuaiman ini orangnya jahil orangnya iseng. Lalu ujar Nuaiman, alhamdulillah, berarti sudah damai wahai Rasulullah. Alhamdulillah, kata Rasulullah. Ini sahabat tadi ada sedikit bekles, ada sedikit cekcok, lalu mereka sudah damai, alhamdulillah. Baik, kata Sayyidina Nuaiman, tunggu di sini tunggu di sini sebentar. Akhirnya Sayyidina Nuaiman ini keluar. Ternyata dia pesan kambing. 1 ekor kambing bakar, Mbah. Apa pian? Kambing guling nang bakar itu apa pian? Merayakan. Tidak berapa lama setelah pesan itu datanglah tukang kambing tadi bersama Nuaiman. Lalu kata Nuaiman, sini wahai tukang kambing, ayo suguhkan di hadapan Nabi, di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Nuaiman, ayo makan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW makan, Sayyidina Abu Bakar makan, Sayyidina Umar makan semuanya. Nuaiman pun makan, penggancangnya lagi sini. Nambah pulang. Setelah selesai makan, tukang kambing tadi ini, ya Rasul, ini bonnya wahai Rasul. Kwitansi. Tagihan Nabi. Kambing habis lah. Ada apa ini nih? Ini bonnya wahai Rasul. Ada apa ini Nabi? Tadi Nuaiman, mana di Nuaiman Nabi ini kerja lagi? Udah Nuaiman. Kerja lagi di situ, kerja lagi kemana Nuaiman tadi nih? Limbah kanyang sudah makan nih, buka HP.
Ini kelakuan siapa kan kayaknya. Ujar tukang kambing ya Rasul. Tadi Nuaiman pesan kambing bakar nih kepada ulun. Dan kata si Nuaiman, nanti Rasulullah yang bayar. Nuaiman di kambing, aku nih diperintahkan oleh Nabi, nanti Nabi yang bayar. Ya Allah, ujar Nabi. Nabi kayak apa biar? Di jahilinya Nabi kayak apa? Kayak PRT, ya kenapa apa? Nabi kayak apa? Asam badannya kan? Ya Allah, ya Rasulullah. Memang Nuaiman. Nah, Nuaiman tuh nah, amalnya tuh nah, inya tuh beliau tuh masuk ke dalam surga berkat sidin tuh memberi ketawa kepada orang banyak. Ayo itu jamal sih. Selain daripada amal-amal wajib nih. Selainnya adalah idkhalus surur bi qalbil muslimin, yaitu adalah menuangkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang muslim. Lalu jangan sampai aja mau gitu apa dong membayari. Ojo sih bahkan jangan ya Rasul, ini masalah ulun akan membayari. Ojo sih Umar jangan wahai Sayyidina Abu Bakar, jangan wahai Nabi pian simpan aja duit pian, Abu Bakar simpan aja, ulun nang membayari. Wah. Akhirnya Sayyidina Umar nang membayari PRT. Jadi banyak hikmahnya sebenarnya dalam kisah ini. Banyak benar hikmahnya. Satu, ulun kenciakan satu. Besti tadi itu nah. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu kan besti. Artinya orang yang dekat. Kemudian terjadi percekcokan itu biasa ya. Hal yang wajar aja. Jadi kita ini namun kita ini salah paham itu biasa ya. Biasa aja. Cuman yang penting di dalam itu adalah kita sadar. Menyadari di mana salahku. Itu yang paling penting. Ketika kita berselisih paham, sikung hendak ke kanan, sikung hendak ke kiri. Satu hendak rawon, satunya hendak soto. Nah, Kada keluar sekali. pas kada keluar. Gorengan banyak. Itu hal yang wajar, hal yang biasa. Tapi yang terpenting dari itu adalah kesadaran masing-masing. Satu, kedua. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar lebih tua daripada Sayyidina Umar? Tapi ketika beliau tadi merasakan kesadaran Sayyidina bahwa Sidin yang salah karena meninggikan suaranya, lalu beliau yang meminta maaf. Dan minta maaf itu bukan hal yang aib. Bahkan itu adalah hal yang kesatria, hal yang pemberani. Bahkan itu adalah ketawaduan diri kita. Jadi kalau kita nih misalnya ada salah lawan anak kadang apa kita orang tua yang minta maaf nak lah, aku tuh salah tadi. Maaf deng lah, aku tadi tersalah. Dua. Kemudian yang ketiga. Ketika Sayyidina Umar ini lebih muda. Memang bilanya lebih muda tuh emosinya itu lebih tinggi. Emosinya itu lebih tinggi. Tapi Sayyidina Abu Bakar ketika itu minta maaf, kemudian didiamkan Sayyidina Umar, itu adalah hal yang salah. Jadi ketika kita ini nih, ada orang minta maaf kepada kita, ya sudah kita lupakan kesalahannya. Kita sadari, lupakan kesalahannya. Terima permintaan maafnya. Dah habis, dah beres. Berapa sudah? Berapa sudah? 3, 6, 4. Ketika ada permasalahan, maka carilah orang yang bisa membijaksanai perdamaian itu dengan netral. Contoh, seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau mencari Nabi Muhammad SAW.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang netral, tidak berpihak kepada Sayyidina Abu Bakar, tidak berpihak kepada Sayyidina Umar. Saking bijaknya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatasnamakan Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Umar, aku Muhammad Rasulullah mewakili Sayyidina Abu Bakar minta maaf kepada engkau. Saking bijaksananya Nabi Muhammad SAW. Saking hebatnya akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Andai kita nih, ulun bermasalah, ulun masalah, lapor kepada PRT. Kira-kira siapa nampian mamai kano PRT? Masalahnya kalau pian mamai lah. Masalahnya. Coba kan wadi mamai ulun. Mau kubur di parak-parit situ. Itu apa lalu lah macam lah. Aiman. Jahil tuh. Ya Allah. Kita aku pesankan bendol PJ gerobak untuk syukuran. Masya Allah. Artinya bila kita ada masalahnya, siapa yang akan membijaksana itu lihati orangnya, harus netral. Bila kada netral ya tadi kada imbang jadinya. Nah, kada imbang jadinya. Berapa sudah? 4. Nang kelima. Yang kelima, bagaimana kita ini harus memerlukan, kita ini di kehidupan kita ini memerlukan orang yang sifatnya seperti Nuaiman. Jail. Kenapa? Karena dialah yang akan meluluhkan suasana yang beku, yang tegang. Ya kan Mbah? Gara-gara kocaknya dia, gara-gara jahilnya dia, Nabi Muhammad jadi ketawa, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun kita ketawa. Berapa sudah? Banyak deh, 6. Segala permasalahan itu bisa diselesaikan dengan makan bayarnya. Kali ingat Pak Samsul ya. Iya, selesaikan dengan makan. Ingatkanlah segala permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan makan. Kalau nggak makan bisa kelain berdua. Udah terlanjur nggak boleh makan itu ya Bang. Makan nggak pulang. Makan. Man, disebut terus makan bisa kepohonan. Nah, yang terakhir. Bagaimana dalam masalah itu? Kemudian bagaimana dalam perkumpulan Nabi Muhammad SAW tadi antara Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka berebut untuk mentraktir teman. Kenapa? Karena pahalanya tuh luar biasa. Satu suap nasi, satu biji nasi yang engkau berikan kepada temanmu, kemudian temanmu itu makan, kemudian itu menjadi daging, kemudian dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama dia beribadah itu, engkau pun akan mendapatkan pahala. Jadi jangan koler mentraktir kawan tuh, jangan koler. Sering-sering aja Din. Bila ada PRT, bakso dulu kita yuk. Nah, Ingatlah. cuma kita nak memanggil, jangan kita menyuruh PRT nang bayar. Nah, ini nu Aiman nih. Pura-pura kada ingat bawa duit. Pura-pura kada ingat bawa duitnya ada. Bayar Lalu dulu, Pak. PRT nang bayarnya. Aduh. Masalahnya datang. Ini sifatnya no Aiman. Nah,
mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit dimudahkan dilancarkan urusannya oleh Allah. Kita minta kepada Allah yang rezeki surut mudah-mudahan rezekinya ditambahkan barokah, yang halal, yang berlimpah, yang dapat menenangkan kehidupan rumah tangganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada suami, banyak dosa kepada istri, kepada anak, pada kerabat, jiran, tetangga, saudara. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini haqaniyatin salihah bisirril Fatihah. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha jami'al sayyi'at tarfa'u biha lana 'ala darajat wa tuballighuna biha sawaib jami'al khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka an tuthiban ala qiratina hadhihi wa ghayriha wa majazil wa ajra minka 'azima wa taqabbalha minna بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسأل اللهم أن تجعلها من هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبي وإخوان من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله وصحبه القرابة والتابعين وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخوات المنتسبين إلينا وخصوصا إلى أرواح سيل الله بن هدان وسيدي نورملا بنت مناب سهيل ومحمد هيدي سيل الله بن سيل الله وسيف الدين وشيف الدين بن سيل الله وفردية بنت سيل الله ورسمني بنت سيل الله ونورهاني بنت سيل الله ودukut Priyanta binti Darmo wa Jumadi bin Harjo Inangon. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Amin. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا محسنين فاغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله كل يوم هو بشأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفور
لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal ridho. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minna